Halo guys, selamat datang di video tutorial bagaimana caranya trading menggunakan teknik supply and demand yang selama ini saya gunakan untuk trading di market gold teman-teman ya. Oke, langsung aja kita mulai video tutorialnya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah checklist trading yang teman-teman harus perhatikan sebelum teman-teman trading. Oke, yang pertama-tama teman-teman harus tahu dulu trennya seperti apa, bearish, bullish ataupun sideways. Yang kedua adalah perhatikan market structure. Yang ketiga, teman-teman harus mencari area supply and demand untuk menentukan entry kita buy ataupun sell. Yang keempat, baru teman-teman pasang limit ordernya. Terus SLTP-nya menggunakan indikator OTR, ya. Terus eksekusi. Ini adalah urutannya, ya, sebelum teman-teman trading di market, teman-teman ya. Oke, ini nanti akan saya berikan di grup juga teman-teman, biar teman-teman bisa menjadi sebuah trading checklist ya sebelum teman-teman masuk ke market gitu loh. Oke teman-teman, ini adalah chart dari gold ya di time frame daily yang selalu saya gunakan untuk menentukan direction ataupun arah ya sebelum saya mengambil keputusan buy ataupun sell teman-teman. Oke, pertama-tama teman-teman gunakan indikator moving average exponential periode 20 dan juga periode 50. Kalau menggunakan MetaTrader, teman-teman bisa langsung aja cari moving average, terus gunakan yang exponential ya, jangan yang simple. Terus periodenya 20 dan juga 50. Kalau di trading view, teman-teman cari aja di sini ketik aja EMA, terus pakai yang ini nih, yang dari DR Switch ini ya. Nah, kalau saya pakai ini biasanya lebih simpel ya teman-teman. Biasanya saya hanya pakai dua ini teman-teman, yang merah juga yang merah juga yang biru ya. Yang biru ya bisa pakai untuk EMA 50, yang merah EMA 20 teman-teman ya. Terus yang kedua teman-teman gunakan indikator ATR ya. Nih di trading view namanya average to range, yang di MetaTrader pun sama ya teman-teman, ATR. Cuman kalau di trading view teman-teman ubah nih. Yang ini kan RMA nih, smoothingnya pakai yang SMA ya. Oke teman-teman, jika sudah seperti ini teman-teman perhatikan nih, untuk menentukan tren teman-teman cuman perlu melihat di mana letak EMA 20 dan juga EMA 50 ini. Jika EMA 50 dan juga 20 ini berada di bawah candlestick, artinya trennya sedang bullish. Oke, simpel aja seperti itu untuk menentukan directionnya. Jika EMA-nya berada di atas candlestick, artinya trennya sedang bearish. Oke, jadi saat teman-teman melihat situasi seperti ini, teman-teman udah tahu tuh mau jadi buyers atau jadi sellers. Kalau EMA-nya 20 dan juga 50 berada di bawah, artinya teman-teman jadi buyers. Kalau EMA 20 dan 50-nya berada di atas candlestick, teman-teman jadi sellers. Oke, gitu aja sih, sesimpel itu teman-teman. Oke, udah paham teman-teman ya? Oke, setelah teman-teman tahu arah atau directionnya, teman-teman pindah ke time frame H4 ataupun H1 untuk mencari market structure. Market structure itu bagaimana teman-teman? Gini nih, market struktur ya, seperti ini teman-teman simpelnya. Oke, saya beri contoh teman-teman ya. Ini adalah struktur bullish teman-teman ya. Sorry, ini bullish. Ini adalah struktur bearish. Teman-teman yang mungkin sudah belajar support system mungkin udah paham ya pasti ya. Oke, ini yang selalu saya bilang biasanya teman-teman. Ini adalah higher high, ini adalah higher low, ya ini juga higher high kan di sini. Bentar ya, tuh. Ini lower low, misalnya gini kan ya. Oke, di break di sini, ini jadi lower low. Oke, bentar ya teman-teman. Lower low, terus ini adalah lower high. Oke. Jadi teman-teman, ini kita bisa boleh pasang trailer juga misalnya gini. Ini biasanya kita bisa boleh pasang trailer juga di sini. Nah, gini. Tapi ini nantilah teman-teman ya. Oke, jadi setelah kita tahu ya directionnya di daily tadi ataupun di meja trendnya misalkan bearish teman-teman. Jadi kita tuh hanya mencari market structure-nya dulu di H4 ataupun di H1 nanti.
Kira-kira nih teman-teman. Nah, tadi kan di bulan Mei kan. Nah, di bulan ada nggak nih market structure-nya seperti itu? Tuh ada nih teman-teman. Di sini ada tuh. Teman-teman lihat tuh. Nih, ini kan market structure nih. Lower slow, lower high, lower slow, lower high. Oke. Nah, teman-teman lihat. Jika teman-teman udah melihat market structure seperti ini di sini, anggaplah ini di bulan Mei ya. Sudah tercipta tuh market structure di sini. Inilah contoh teman-teman ya. Ini tren bullish, ini tren bearish. Oke. Mana tadi ya? Di H4 tadi kan. Nah, ini kan di H4 udah ketahuan kan nih market structure nih. Karena tadi kita hanya pengen cari posisi jual teman-teman. Jadi teman-teman harus cari market structure-nya di time frame H4 ataupun di H1. Tuh, teman-teman lihat tuh. Di H1 ya. Aduh. Kelihatan kan? Tuh. Karena dari mana kita kelihatan teman-teman? Di sini higher high. Di sini dia untuk nge-lower slow di sini, terus higher high, sini lower slow nih. Karena ini nge-break area ini kan. Ini supportnya di break. Artinya teman-teman, ini udah valid market structure ya. Terus bagaimana cara menentukan area supply and demand? Nah, ini yang paling penting nih. Oke. Caranya teman-teman perhatikan nih. Perhatikan ini. Ini adalah EMA20 dan ini adalah EMA20. Ya merah ini. Di mana ya candlestick ya ngebreak EMA20 ini, artinya di sini adalah area supply yang kita tandain sebagai area potensi untuk kita sell nanti di harga ini loh. Ini juga nih sebenarnya, cuman ini kan udah lewat kan. Oke, ini area supply dan ini sebenarnya pun area supply nih teman-teman nih ya, teman-teman. Intinya gini aja, teman-teman tandai aja area supply ya di time frame H1 ataupun di M30 di sini. Tuh lihat itu. Pokoknya dimanapun candlestick yang menyentuh EMA20 dan dia break ke bawah gitu seperti ini kan jarang nih. Nih, artinya di sini adalah area supply yang jadi area potensi buat kita sell. Teman-teman lihat, diperhatikan nih. Misal gini kan. Oke, di break ke bawah, ini kita tandain sebagai area supply. Teman-teman lihat tuh. Dia sentuh aja teman-teman, disentuh di sini dia bisa turun tuh. Tuh, teman lihat. Ini kalau turun pun berapa nih? Berapa pip nih? Misalkan teman-teman scalping di sini kan. Tuh, udah 300-400 pip tuh. Di sini juga ada area demand nih. Tapi nantilah kita bahas demand ya teman-teman ya. Intinya kita kan cari area sell dulu kan. Nah, teman-teman lihat nih. Ini satu zona. Ya, ini satu zona juga nih, teman-teman lihat nih. Oke. Nah, teman-teman lihat tuh. Dia sentuh aja teman-teman ya. Masuk ke sini, dia turun tuh. Oke. Teman-teman lihat. Oke, di situ ini area ini ya, area supply ini. Ini kan supply nih. Ini yang saya sebut biasanya saya bilang supply H1 itu, M30. Ini dia areanya. Terus sekarang anggaplah market seperti ini kan. Ini adalah area supply berikutnya. Karena kenapa ini valid? Karena support ini udah di break nih. Teman-teman lihat. Tuh. Naik, turun, naik, turun tuh. No. Support ataupun demand-nya udah di break. Ya, demand H1 udah di break. H1 atau M30 ya di sini ya. Udah di break bawah kan, udah dipotong. Saat market koreksi ke atas, di sini kita bisa pasang sell limit teman-teman. Teman-teman lihat. Tuh. Tepat di area ini. Teman-teman terserah mau di sini ya, di begini ya, kotakin aja, mungkin body dengan bodinya di sini. Ya, ini kan body yang intinya gini, lihat candle terakhir ini yang di break oleh candlestick ini. EMA yang berpotongan dengan candlestick ini, teman-teman lihat ketanian aja bodinya tuh. Body dan bodinya di sini. Kalau saya biasanya langsung area sini tuh, perpotongan ini loh. Loh di sini tuh. Entry saya biasanya di sini. Biasanya di sini presisi teman-teman ya di sini tuh. Artinya dia berapa? Di 4551 kan. Nah, cara sell limitnya bagaimana menentukan SLTP-nya. Nah, teman-teman perhatikan nih di sini. Coba teman-teman arahkan kursornya ke sini. Di MetaTrader pun sama, di trading view pun sama, teman-teman ya. Perhatikan di sini. Nah, teman-teman lihat tuh ATR di sini. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini ataupun di sini. Berapa ATR yang tercipta di sini? Di area ini. Tuh, di sini. Perhatikan ya, belah kiri bawah nih pojok nih ATR nih. Lihat tuh berapa? 170 pip. Ini menggunakan H1. Kalau M30 biasanya beda lagi. Ntar ya. Kalau menggunakan setup di M30 biasanya beda dia. Ntar.
Tuh. Nah, M30 di atas dia, lebih atas di sini dia. Kalau di M30 mungkin kita dapat harga lebih baik lagi di sini nih. Nah, di sini dia dapatnya. Lebih presisi teman-teman di sini tuh. Di 4519. Kalau di M30 teman-teman ambil di sini, ATR-nya cuma 100 pip tuh teman-teman di sini ya, lihat di sini ya. 100 pip. Tapi kalau di H1 nah kurang lebih 170 pip. Nah, itu di H1 ataupun di M30 tuh sama-sama akurat ya teman-teman ya. Bagus lah. Oke. Namun cuman kadang-kadang bisa aja di M30 nggak jemput. Ya, tapi bisa digunakan keduanya. Biasanya di M30 dapat harga lebih bagus lah gitu loh. Sekarang kita contoh di ini aja. Di H1 teman-teman ya. Oke, sekarang di H1 nih. Udah tahu kan 170 pip di sini ATR-nya. Teman-teman kali 2 nilai ATR ini untuk stop loss-nya. Itu gitu loh. 170 dikali 2 artinya 340 kan? Atau dikali 3. Nah, kalau dikali 3 ya 170 dikali 3 kurang lebih 460 ya. Oh sorry, 510. 510. Oke, artinya kalau dikali 3 teman-teman, 510 di sini tuh. Ya oke, 170 dikali 3 510 SL-nya. Namun TP-nya 1:1. Nah, di sini. Inilah cara pasang entry-nya teman-teman, SLTP-nya. Oke, kalau dikali 3 ATR ya TP-nya tuh 1:1. Tapi kalau dikali 2 ya, misalkan gini kan tadi kan 170 dikali 2 artinya kan 170 kali 2 berapa sih? Matematika. Oh, 340 benar. 340. Nah, ini bisa sampai 1:2 nih. Risk to reward-nya. Tuh, bisa sampai situ. Teman-teman lihat. Ini saya hapus dulu ya, teman-teman. Teman-teman lihat nih. Oke? Teman-teman lihat. Begitu harga menyentuh area ini tuh. Tuh, teman-teman lihat tuh. Area yang sudah saya tanda ini kan, yang warna hitam nih. Ya, teman-teman lihat. Saya tandain warna hitam yang agak gede dikit ya, biar teman-teman bisa jelas gitu loh. Tuh. Nah, pas banget di perpotongan ini. Saya gedein juga EMA-nya nih, biar teman-teman bisa lebih jelas lagi lihatnya. Tuh. Ya. Tuh, dilihat tuh di sini. Dia sentuh nih ke sini ke 4511 ya. Dia langsung drop. Udah langsung TP berapa tuh? Dalam waktu berapa hari nih? Mungkin sekitar dari tanggal 4 Juni sampai tanggal 5 Juni, 1 hari udah TP tuh teman-teman di sini. Ya kurang lebih ini jadi 700-an pip ya teman-teman ya. Karena ini kan SL-nya 340 pip. Oke. Nah, gini aja teman-teman. Inilah yang selalu saya lakukan untuk trading ya. Oke. Jadi, lihat di sini nilai ATR-nya berapa? 170 pip dikali 2 atau dikali 3. Jika dikali 2 nilai ATR-nya atau SL-nya 340 pip, artinya bisa sampai series reward 1:2 ataupun 1:1,5 di sini tuh. Nah, TP-nya. Tapi kalau dikali 3 ya saya sarankan sampai 1:1 aja. Nah, di sini TP-nya. Gitu. Oke. Teman-teman bisa nangkap ya. Semoga bisa nangkap. Oke, pertama-tama tadi saya bilang apa? Tren dulu. Setelah tren, market structure. Setelah market structure, baru teman-teman menentukan area supply and demand-nya. Kalau udah ketemu, baru pasang trading plan. Udah biarin aja. Oke, sampai kejemput, terus dia drop. Ya udah gini aja teman-teman. Terus nextnya gitu loh. Setelah TP kan kita harus mencari lagi kan. Lihat lagi nih di time frame daily-nya seperti apa. Masih bearish nggak misalkan gitu kan. Oke masih bearish nih. Masih bearish. Artinya kita masih hanya tetap fokus di mencari peluang sell. Tuh teman-teman lihat tuh. Di H1 misalkan kan tadi kan. Tadi kan udah TP nih. H1 kan udah TP kan. Terus kita tandain nih di sini. Sini juga jadi area sell, karena di sini kan ada harga yang sangat kencang ke bawah gitu loh. Ini adalah area supply H1 ataupun M30. Teman-teman tandain aja. 1. Oke. Terus ini juga, nah kalau ternyata dia nggak kejemput, ya udah teman-teman tandain lagi berikutnya di sini. Tuh di sini.
Ini adalah H1 supply gitu loh. Oke. Ya udah. Kalau seperti ini, teman-teman mungkin bisa pasang sell limit di sini juga kan. Kalau di sini berapa di 180 pip, 180 pip dikali 2 360 misalkan. Di sini sell misalkan, sell limit di harga ini misalkan ya. Tadi dulu harganya di sini. Di sini sell limit di sini 360 pip misalkan ya. Terus TP-nya mungkin 1/2 sini. Udah gitu aja. Terus ini nih. Nah, ini kan. Ini berapa nih? Ini kurang lebih 200 pip. Artinya SL-nya 400 pip di sini nih. Kalau kita mau pasang sell limit di sini. Oke. Nih, 400 pip misalkan. Tapi ini SL nih. Kalau dua kali nilai ATR nih SL nih. Tapi kalau teman-teman di sini pasangnya 3 kali nilai ATR, karena ini kan terlalu kencang nih, 200, mungkin bisa 3 kali nilai ATR sampai 600 pip SL-nya. Nah, kalau nilai ATR sampai 3 kali nilai ATR, nggak SL nih teman-teman. Bisa TP nih. Nah, tuh lihat tuh 600 pip TP-nya kan. Tuh. Tuh. Ya udah gitu aja. Terus di sini juga nih kan, ini juga jadi area tuh. Area sell kan. Bisa juga di antara ini teman, di antara IME 20 ini ya kan. Antara ini selnya IME 20 juga IME 50. Nah, bisa di sini juga di tanda zone-nya. Tuh teman-teman lihat tuh. Begitu dia sentuh area ini teman-teman lihat tuh. Tuh, tepat banget tuh. Disentuh di sini, dia langsung drop. Oke. Dia langsung drop tuh ke bawah. Misalkan kita sell di sini kan teman-teman. Sell misalkan di sini. Berapa nilai ATR ini? 220 pip dikali 3 misalkan ya. Dikali 3, 220 pip itu kurang lebih 660 pip. Oke, ini kan tinggi banget ya. 1/1 udah TP ini. Kalau 1/2 pun bisa TP kok, 440 pip kan misalkan ini ya. Ini berapa tadi? Kita 210 ini adalah 440 pip, TP-nya 1/2 misalkan di sini. Tuh, lihat aja. TP kok nih. Ya udah gini aja teman-teman. Oke. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau teman-teman cari setup bullish misalkan ya, sama teman-teman. Tuh. Ini kan kira-kira kalau kita cari setup bullish kan oke. Misalnya sekarang kan market sedang bullish tuh. Anggaplah gini kan. Market sedang bullish tuh, kayak gini kan. Oke. IME 20 ya. Ini kita hapus dulu deh. Ini saya hapus dulu ya, teman-teman. Saya hapus dulu. Nah, IME 20 dan juga IME 50 berada di bawah candlestick. Artinya kita mencari setup bullish misalkan ini. Cari di time frame H1 sampai H4, ada nggak tuh market structure yang bagus? Kalau nggak ada, kita langsung kalau ada kita langsung tandain aja area supply demand-nya. Area supply demand-nya bukan? Nah, ini tadi saya bilang. Artinya di sini di IME 20 ini adalah area demand gitu loh. Udah buy limit di sini, buy limit di sini, buy limit di sini gitu loh. Sesimpel itu teman-teman ya teknik ini. Oke. Terus bisa nggak teman-teman ya teknik ini digunakan untuk scalping? Nah ini kan yang teman-teman cari sebenarnya, benar nggak? Bisa nggak teknik ini digunakan untuk scalping? Bisa banget teman-teman, bisa ya. Cuman kalau saya pribadi nggak suka untuk scalping ya, jarang-jarang scalping. Nah bagaimana cara scalpingnya? Nah gini, tuh misalnya gini kan. Kalau scalping berarti time frame-nya kita turunin. Kalau tadi kan kita kan intraday sampai swing kan. Cari major trend di daily sampai weekly atau cari directionnya di situ di time frame itu, terus cari setupnya di M30 sampai H1. Sekarang untuk menentukan trend untuk scalping di M5, M15 sampai M1 ya, teman-teman cari trennya di H1. H1 misalnya gini kan. Oke, misalnya gini. Market udah naik nih. Oke, udah naik. Kayak gini kan. Oke, artinya sekarang yang perlu saya cari adalah area demand gitu loh. Saya hanya akan mencari area setup untuk buy atau menjadi buyers lah gitu loh di scalping saya. Oke, udah tahu nih di sini kan. Kita tanda dulu teman-teman ya. Kita tanda di sini. Ini adalah area untuk saya buy di area ini gitu loh.
udah tahu nih pengen jadi buyer, kita masuk ke time frame 15 misalkan ya. Nah, 15 nih. Oke, gini kan. Di sini kan teman-teman tadi. Ada enggak market structure-nya? Ada. Oke. Sekarang kita tandai nih. Ini kan market structure kan koreksi nih. Oke, koreksi. Terus dia break ke atas. Nah, teman-teman lihat tuh. Dia break ke atas. Tuh. Nah, merah aja deh, teman-teman. Oke, dia break ke atas artinya ini market structure-nya udah sesuai dengan tren kita, teman-teman ya. Artinya kita perlu menandai di mana area supply and demand-nya. Karena kita pengen cari jadi buyers gitu loh. Pengen cari setup buy. Bentar ya. Nah, gini. Di sini ya. Artinya kita hanya menandai area demand gitu loh. Di sini itu demand tuh, teman-teman lihat. Ini demand. Ya. Ini demand. Oke. Terus ini demand. Oke. Nah, mana lagi? Ini demand. Oke, sekarang kalau ini udah ketemu nih. Ini kan udah di break nih. Teman-teman lihat nih. Ini market structure-nya serius kan? Bener-bener naik turun naik turun naik turun, naik turun, tiba-tiba dia naik ke atas, terciptalah ruang seperti ini kan. Nah, ini adalah potensi buat kita buy nih, teman-teman. Cuman di sini ATR itu kenceng banget ya, sweep ke bawah. Ini kalau kita buy nih, misalkan di sini kan, sorry. Kita buy misalkan di sini. SL-nya berapa tuh? SL-nya ATR di sini berapa? 30 pip. Kalau kita pakai nilai 3 kali, wah ini SL, ini pasti SL nih teman-teman. Ini SL. Itulah saya bilang, kalau scalping itu banyak banget apa namanya? Noise-nya ya teman-teman ya. Tuh, berarti di sini kita nggak dapat setup ya teman-teman. Kalau di M1 bisa nggak? Ntar ya. Di sini kita nggak dapat setup. Oh, nggak bisa. Kita cari yang paling dekat aja teman-teman. Bisa di sini kan? Kita cari, oke gini deh. Nah, gini kan? Kayak gini. Oke, gini udah kompom nih. IME 20 di bawah, IME 50 sorry, ME 50 di atas, ME 20 ataupun 50 juga di atas dan udah cross juga nih, ya. Yang 50 di atas, yang ME 20-nya di bawah. Dan sekarang di sini kita pengen jadi sellers gitu loh. Kita cari nih caranya, bisa nggak di sini? Tapi cara mindset juga sama teman-teman ya. Seperti yang tadi saya jelaskan di trading di time frame lebih gede. Nah, di sini mungkin dapat nih kita nih. Nah, ini kayaknya juga ada dapat nih. Ada nggak di sini? Oh, ini teman-teman. Nih, ada nih. Nih. Teman-teman lihat tuh. Ini kan karena tadi kita udah tahu di sini apa namanya trennya bearish di H1, kita cari tuh setup sell. Nah, kita perhatikan market structure-nya di M5 gitu loh. Naik ya. Naik, turun, naik, turun. Ya. Bentar. Ini kok nggak dapet nih. Nggak bagus ini teman-teman. Bentar. Ini agak sulit nih memang. Di M5 nih scalping. Ini sini teman-teman. Nah, di sini nih udah ketemu nih. Oke, ini kelihatan nih. Kelihatan nggak teman-teman? Ini adalah area supply nih kan. Nah, ini ada supply nih. Tuh teman-teman lihat tuh. Tuh, ini supply kan? Ini adalah area sell kita nih. Sorry. 1 dan 2 di sinilah mungkin. Di bawahnya di candlestick ini. Sorry. Sini. Oke, teman-teman perhatikan tuh. Saya ini terlalu gede ya. Stylenya nih, bentar. Ini aja. Oke. Tuh, teman-teman lihat. Nih. Nyentuh nggak tuh? Nah, nyentuh ke sini ya. Candle body yang ini berarti. Ini kan bodinya nih saya bilang tandain di body ini. Body yang di EMA 20 di break oleh candlestick tandain tuh. Teman-teman lihat tuh. Disentuh ke sini, dia drop. Cara menentukan SL-nya sama. Misalnya di sini kan. Di sini berapa tadi? 36 pip. Cuman teman-teman, cara kita SL itu harus di sini. Hitungnya dari sini, dari breaknya sini. Nah, misalkan di sini kan 36 pip misalkan kan.
Nah, kalau scalping nih teman-teman, saya sarankan wajib menggunakan risk to reward 1:1 aja dan ATR dikali 3. Kalau di sini 36 pip artinya kurang lebih 70 pip ya 110 pip lah. Ya, 110 pip lah atau 105 pip SL-nya. Teman-teman lihat tuh. Misalnya kita selimit di sini kan, selimit di sini di 4048 artinya SL-nya tuh kurang lebih 105 pip sini tuh. Nah, terus TP-nya juga di sama 105 pip. Nah, di sini udah. Nah, atau di sini langsung aja kena di sini udah. Teman-teman lihat tuh. Dia kena langsung drop TP. Nah, di sini juga dia jadi area sell nih di sini teman-teman. Tapi teman-teman juga perhatikan ya di H1-nya masih valid sell nggak gitu loh. Valid bearish nggak tuh? Teman-teman lihat tuh. Nuh, teman-teman lihat lagi. Dia sentuh ke sini teman-teman. Drop bawah. Tuh, teman-teman lihat. Ini kan terakhir tadi candle di sini kan. Di sini. Nah, inilah yang terakhir di sini lah. Kira-kira di sini. Nah, ini kan yang terakhir kan. Artinya kita sell-nya di sini. Sell limitnya di sini. Di harga ini. Sorry, nggak ini ya. Nah, di sini sell limitnya. ATR-nya berapa di sini? 30 pip. Artinya di sini kalau kita sell limit kita kali 3 90 pip tuh. Tuh, di 1:1 di reward TP lagi tuh teman-teman. Gitu doang teman-teman. Oke. Tuh. Tapi bisa nggak kita buy? Bisa aja teman-teman kalau teman-teman udah expert nanti. Misalnya kayak gini kan. Tuh. Ini pakai structure nih. Dari atas sini kan, teman-teman lihat. Drop, naik, drop, naik, drop, lower slow sini kan. Di sini lower slow, tiba-tiba dia membentuk higher high. Artinya tren di M5 ini udah patah nih tren bearishnya. Kita bisa tukar langsung ke buy. Buy-nya di mana teman? Ya di sini tadi. Di area ini tuh, teman-teman lihat tuh. Tuh, lihat lagi. Nangkap nggak teman-teman? Kira-kira nangkap nggak sih? Tuh, sini tuh. Ini adalah area buy kita tuh. Dari sini, situ. Teman-teman lihat, begitu dia turun, ya ke area ini, dia naik lagi. Teman-teman bisa langsung pasang buy. Begitu dia sini kan udah tahu nih tren bearishnya patah di M5. Oke, aku akan cari buy gitu loh misalkan kan. Misalkan kalau ini untuk setup kalau teman-teman udah expert ya teman-teman. Misalnya buy itu di sini. Oke, misalkan kita boleh juga di-combine dengan Fibonacci misalkan. Oke. Nah, Fibonacci di mana tuh? Di sini kan. Area golden ratio-nya di sini. Oke. Tarik dari bawah ke atas. Tuh di sini teman-teman lihat tuh. Begitu dia sentuh area ini ya dengan ATR berapa? 49 pip dikali 3 49 pip misalkan. Oke. Katakanlah 50 pip teman-teman ya. Berarti SL-nya 150 pip misalkan. 150 pip nah dibulatin aja. Terus TP-nya 1:1. Udah TP lagi tuh teman-teman 150 pip. Ya udah gitu aja teman-teman. Ini adalah higher saya, teman-teman. Ini adalah area higher high, higher low, higher high. Kita lihat lagi tuh. Area ini di break-nya tuh. Area ini di break. Artinya sekarang kita bisa mencari setup sell. Nah, di sini. Tapi sekarang udah di break sini, diterbalik ke atas. Nah, itulah teman-teman yang saya sangat warning buat teman-teman kalau scalping ya. Harus jeli-jeli nih mencari areanya. Tapi yang jelas teman-teman, area sell kita tuh selalu di sini. Sell kita harus selalu di sini tuh. Teman-teman lihat tuh. Ini adalah candlestick yang disentuh oleh EMA 20 kan di sini, teman-teman lihat tuh. Nih, sini bisa sell di sini. Jadi teman-teman jangan sell di sini, jangan sell di sini, tunggu sampai dia koreksi ke sini sell gitu loh. Kalau pengen buy juga sama di sini, pengen buy tuh. Kalau scalping di sini buy kan. Nah, di sini buy. Di mana lagi kalau pengen buy? Nah, teman-teman lihat tuh. Sini buy tuh. Kan? Kalau disentuh sih dia naik tuh, teman-teman lihat. Kalau scalping tuh dapat banyak tuh, teman-teman. Sini. Cuman ini memang sedikit noise lah untuk di time frame kecil karena teman-teman harus kuat-kuat mental kalau scalping teman-teman ya. Makanya saya tidak merekomendasikan ya buat teman-teman yang mungkin pemula untuk scalping ya. Lebih baiknya intraday ataupun swing dulu. Nanti kalau udah expert, udah paham nih cara bergerak market ya, baru teman-teman boleh scalping gitu loh. Tapi saya harap sejauh ini teman-teman bisa paham ya dari mulai tadi cara baca tren ini kan. Oke. Dari mulai baca tren,
ya di daily untuk major trendnya, terus di H4 baca market structure sampai H1, terus tandai area supply and demand yang dimana EMA 20 itu di-break oleh candlestick ya. Kalau ke bawah breaknya artinya itu ada area supply, kalau ke atas ya artinya area demand. Tapi harus sesuai dengan tren. Oke. Tandain ketiga, terus baru entry itu. Setup entry limit order ya, buy limit ataupun sell limit berdasarkan nilai ATR. Terus ya tunggu aja eksekusinya sampai terkena ordernya SL ataupun TP. Oke teman-teman, saya harap video ini teman-teman bisa nangkep ya teman-teman ya. Kalau nanti ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa tanyain aja di grup ya. Untuk sementara videonya gini dulu. Oke. Semoga teman-teman bisa sedikit paham dan dapat pencerahan lah ya. Bagaimana trading menggunakan teknik supply and demand yang selama ini saya gunakan gitu loh. Intinya yang paling itu area entry kita tuh harus jelas gitu loh. Jangan sembarangan entry gitu loh, berdasarkan perasaan gitu loh. Setelah video ini teman-teman tonton, saya yakin teman-teman udah paham nih, sedikit paham lah gitu loh. Oh, di sini area buy saya, di sini area sell saya gitu teman-teman ya. Oke. Dan semoga setelah ini teman-teman tradingnya lebih terarah gitu loh. Jangan asal entry. Oke teman-teman, gini aja video tutorial kali ini. Semoga teman-teman semuanya profit konsisten. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.